Kenapa Tuhan nggak mau kita sombong misalnya? Karena firman Tuhan sudah bilang kecongkakan mendahului kejatuhan. Betul. Tuhan nggak mau kita jatuh seperti Saul atau seperti apa namanya Simpson yang meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan buat dia, dianggap enteng, ya kan itu bagian dari hati yang gak dijaga kan, dan akhirnya jatuh. Itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita terus mengalami kemenangan, kita selalu naik, kita selalu bersinar. Jadi tujuan menjaga hati adalah supaya kita menjadi pemenang. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pastor Jonathan Prawira. Salam Pak Jo. Shalom semuanya. Selalu sehat dan selalu bahagia dalam Amin. pengurapan Tuhan ya Pak Jo ya. Amin. Saya berdoa semua juga demikian dan terus menikmati Redemption Issues dari berbagai topik yang seru-seru ya Pak ya. Iya Pak. Nah, memang kalau kita berada dalam pengurapan Tuhan tuh rasanya kita, waduh, indah sekali Pak ya. Kalau Indah. kita berada di depan, mungkin Bapak waktu nyanyi menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan itu kalau dalam pengurapan itu betul-betul ada sesuatu yang rasanya nggak terbayangkan, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kita rasa Tuhan hadir dan Tuhan memakai Yes. kita dengan cara yang luar biasa. Tapi tema kita hari ini gini sih Pak, bagaimana sih menjaga hati dalam pengurapan Tuhan ini Pak? Dapat pengurapan itu gampang, nggak susah. Tapi menjaga hati itu urusan kita ini. Nah, ini bagaimana menjaga hati dalam pengurapan Tuhan ini, karena ini sesuatu yang seringkali orang jadi jatuh. Hamba-hamba Tuhan juga jadi jatuh. Apalagi kalau misalnya dia bisa bawa hadirat Tuhan yang begitu kencang sekali dalam ibadah saat itu. Wow, itu rasanya ini orang dalam pengurapannya kencang sekali. Apalagi pada waktu misalnya worship leaders, tim prophetic, main musik, waktu nyanyi sampai orang nangis, sampai orang rasanya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kencang, atau juga Yes. hamba Tuhan yang mendoakan, waktu mendoakan banyak orang yang rebah. Wah, itu seperti kayak ada dalam pengurapan. Nah, ini bisa dialami oleh setiap hamba Tuhan. Tapi menjaga hati itu setelah turun, apa sih yang terjadi ini? Ini yang kadang-kadang pergesekan yang sangat kuat dalam diri hamba Tuhan. Nah, ini silakan Pak Jo. Iya. Terima kasih Pak Andi. Setiap topik-topiknya selalu menarik dan relevan untuk dibahas. Hari ini kita akan bicara tentang menjaga hati dalam urapan ya Pak ya. Nah, kalau bicara urapan sendiri kadang-kadang banyak orang juga pengen tahu Pak. Mungkin buat beberapa orang mudah tuh mengetahui urapannya di apa. Nah, mungkin buat saudara yang pengen tahu urapan saudara di mana, bagi saya gini, saya menggambarkan dengan cara mudah. Ya, urapan itu seperti surat kuasa dari Tuhan yang menunjukkan bahwa memang kita orangnya. Ya, Kalau saudara dapat surat kuasa kan, ini saya pemilik rumah ini. Jadi orang tahu itulah saudara yang punya. Gitu. Surat kuasa misalnya seperti surat paten barang atau merek itu saudara. Nah, urapan itu adalah surat kuasa dari Tuhan bahwa memang kitalah orangnya. Jadi ada orang yang saudara pernah lihat kalau mungkin hamba Tuhan tuh marah-marah sebetulnya. Tapi orang bisa tertegur gitu ya, bertobat waktu dia marah. Tapi ada yang niru. Niru ikut marah-marah, Pak. Bukannya ya. bertobat malah pada kesel semua. Nah, itu artinya sebenarnya itu bukan urapannya. Memang urapan marah-marah dimiliki oleh hamba Tuhan. Atau sebaliknya, ada yang melucu. Ya, kalau dia di korban lucu sekali, orang tertawa. Dan ketika ada orang yang mencoba melucu, orang akan bilang, ih, aneh ya, garing ya, gitu. Nah, itulah urapan. Jadi urapan itu bicara soal sesuatu memang kita ditunjuk sebagai ahlinya ya, dari Tuhan. Ya, dari mana kita tahu? Sebetulnya dari ketika kita melakukan sesuatu berdampak, ada buahnya. Jadi bukan soal Ya, keinginan kita. Banyak orang, Pak Pandi, mengira bahwa urapan itu sesuatu yang saya passion untuk melakukannya. Dari pengalaman saya dan dari apa yang saya tahu, enggak. Passion kita belum tentu sama dengan urapan kita. Passion ya, saya yang asli bukanlah menulis lagu. Tapi Tuhan memang tunjuk saya sebagai penulis lagu. Mau diapain gitu. Jadi passion saya bukan menulis lagu sebetulnya. Ya hal yang lain sebetulnya. Bahkan nggak rohani passion saya. Gitu. Jadi, tetapi passion saya dunia komputer, dunia futuristik. Itu passion saya.
Jadi kalau sampai Iya, sekarang juga kalau saya melihat elektronik terbaru, barang futuristik itu atau film-film futuristik, itu passion saya. Tapi bukan berarti ternyata urapan saya di situ. Nah, urapan itu adalah sesuatu ketika sudah melakukan, mungkin saudara menyanyi, membaca puisi, atau bekerja di satu bidang, itu dampak luar biasa. Kalau saudara marketing, baru bicara sebentar aja orang sudah pengen beli. Nah, saudara iya, tahu itu urapan saudara. Jadi, urapan itu sesuatu surat kuasa yang menunjukkan bahwa memang itulah saudara, gitu ya. Nah, itu yang disebut mudah, karena memang itu memang kadang-kadang kita bisa secara feeling tahu nih, "Ah, ini memang saya jagonya di sini." Nah, itu dia kalau bahasa iya, bahasa ya, "Oh, saya memang jagonya, spesialisasinya di sini." Nah, tetapi menjaga hati itu urusan lain. Karena tadi saya juga pernah mengalami, heeh, bagaimana ibaratnya orang kok, Pak Jonathan tuh bisa ya, ya tetap katakanlah ya, tetap setia, tetap humble, tetap apapun istilahnya sebetulnya kan menjaga hati. Kok bisa jaga hati tetap tetap di jalurnya gitu kan. Nah, karena saya sudah pernah heeh, ibaratnya dinasihati oleh Tuhan. Jadi hubungan saya dengan Tuhan itu sangat intim, Andi. Saya, sering bicara soal keintiman, saya merasakan Tuhan yang baik, Tuhan yang indah. Bahkan saya katakan Tuhan itu indah. Kalau orang bilang Tuhan itu baik, buat saya God is lovely, bukan hanya love, iya, lovely. Soalnya love itu ada yang mengira Tuhan itu tough love. Jadi iya, baik sih, tapi suka menghajar, tapi demi kebaikan gitu ya. Itu tough love. Nah, saya merasakan God is lovely gitu dalam hidup saya. Cuma sekali Tuhan keras, itu ketika saya diberi lagu oleh Tuhan dulu sekali, ini 30 tahun yang lalu, Pak. Lalu Tuhan berkata begini, "Ingat ya, setelah kamu jadi penulis lagu, jangan sombong." mmm, Dalam hati saya, sebagai pemula dan di zaman yang bukan zaman sekarang yang banyak kesempatan penulis lagu baru, tapi saya ada di zaman yang nggak ada yang mau jadi penulis lagu. iya, Boro-boro betul, sombong, gitu kan, nggak kepikir lah untuk sombong. Tetapi saya tanya juga, "Kenapa Tuhan?" Ya, dalam hati saya, "Nggak mungkin lah saya sombong," gitu. Tapi saya tanya, "Kenapa Tuhan?" Lalu Tuhan jawab begini, dan itu nada yang terkeras yang pernah saya dapat tapi nggak pernah lagi. Tuhan berkata, "Iblis pun buang." Wah, saya nggak berani nanya lagi, Adi. Wah, maksudnya apa Tuhan? Ya udah tahu lah kalau kamu sombong aku buang, kan. iya, betul, betul, Tetapi yang saya tanya, karena saya punya hati yang selalu mau belajar, waktu itu kan selalu mau belajar, saya tanya, eee, "Gimana supaya nggak sombong?" Nah, itu yang saya tanya. "Oke Tuhan, gimana?" Nah, di situ saya dapat, penjelasan dari Tuhan kenapa iblis sombong. Kita hanya tahu bahwa iblis itu sombong, meninggikan diri di hadapan Tuhan, ya kan. Kenapa dia bisa sombong? Karena sepertiga malaikat memuja dia. Itu yang bikin dia iya, sombong, dia nggak menjaga hati. Ketika dia mengalami makanya saudara heran nggak, yang sombong iblis, tetapi yang dibuang malaikatnya juga sekalian sepertiga. Kan mestinya iya, kalau yang iblis yang sombong, dia yang meninggikan diri kan iblis, ya kan? Kenapa itunya dibuang juga gitu? Karena mereka memuja dia. Itu yang bikin dia sombong, nggak jaga hati. Jadi iya, kuncinya sebetulnya adalah menjaga hati. Dari situ saya belajar untuk menjaga hati dan salah satunya keluar itu yaitu, "Hanya dekat kasih-Mu Bapa." Itu kenapa, kata di refnya begini, banyak orang juga tanya pada saya, Pandi, "Tuhan inilah yang ku mau, mmm, Kau menjaga hatiku." Padahal kan firman Tuhan jelas terus bilang, "Jagalah hatimu," artinya kita yang harus jaga, ya. iya, Karena saya tahu untuk melakukan sendiri nggak mudah loh jaga hati. iya, Kita betul, mungkin nggak sombong, tapi kita gampang down. Itu kan nggak jaga hati namanya. betul, Gampang marah, gampang kecewa, gampang merasa direndahkan, gampang tersinggung, ya gampang sedih, gampang terluka, gampang itu kan nggak menjaga hati. Nah, satu-satunya cara untuk bisa kita menjaga, minta Tuhan yang jaga. Tuhan yang jaga hati. Kadang-kadang kita pikir orang yang kita kasih bisa jaga hati. Mungkin pasangan kita, teman hidup kita bisa jaga hati kita. Jangan kasih beban ke mereka. Kasihan. Mereka jaga iya, hati sendiri pun belum tentu kuat loh, suruh jaga hati kita. Kalau saudara mau jaga hati, minta Tuhan jaga. Jadi saya di situ belajar untuk ketika kita izinkan Tuhan tinggal di hati kita bukan sebagai tamu dan sebagai ibaratnya penguasa yang ibaratnya suka-sukamu Tuhan, bukan juga ya. iya, Boleh sih, tapi buat saya bukan. Tapi Tuhan yang menolong menjaga hati kita. Setiap kali kita terluka, dia sembuhkan. Setiap kali kita sombong, dia rendahkan hati. Setiap kali kita tergoda untuk emosi, dia tenangkan. Ketika saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang selalu mau menjaga hati kita, saudara akan merasakan bahwa ternyata saudara tidak perlu sombong, tidak perlu salah motivasi, tidak perlu marah, tidak perlu buktikan apa-apa. Saudara saat ini saya merasa ada yang merasa sedang gagal,
Ya, Iya. sehingga merasa ingin membuktikan bahwa penghinaan kalian salah. Nggak usah, saudara. Rugi. Hmm. Walaupun saudara membuktikan saudara benar, mereka nggak akan terima. Memang dasarnya Iya. pengen pengen apa membuat saudara salah, dia akan cari kesalahan yang lain. Saudara akan capek. Izinkan Tuhan jaga hati saudara. Tenang lagi. Ketika hati kita Iya. stabil, hati kita tuh seperti Tuhan suka mengumpamakan seperti danau. Orang yang fasik itu seperti danau yang bergejolak. Tapi Iya. orang yang itu akan tenang. Distabilkan hati kita waktu dipuji nggak terbang, ya. Waktu dihina tidak tumbang, ya itu istilahnya bagus banget, saya suka. Jadi, nah, saudara tahu saudara sudah menjaga hati dalam hal itu. Itu yang pengalaman saya. Iya. Memang ini menjaga hati dalam pengurapan Tuhan ini sesuatu yang kita harus sadari ya Pak ya, sebagai orang yang melayani Tuhan. Iya, Mungkin kita pelayanan kita bisa kelihatannya hebat, tapi kita harus iya, sadari selalu ada aja orang yang menolak yes, lalu, kita atau kecewa terhadap kita, selalu ada ya, saja. Contoh yang nggak dalam percaya hal sama dia. contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang hebat. Ya kita ambillah kayak Tuhan Yesus. Apa kurangnya pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Iya, Tapi keluarganya menolak dia. Keluarganya menganggap dia tuh kayak eh, nggak waras gitu Pak. betul, betul. Kalau Injil Markus bilang tuh nggak waras, Mau dijemput pulang. menjemput. Ya karena mereka pikir ini kok dari pagi kan ada tuh 2 pasal secara khusus dalam kitab Lukas Pak. Itu 2 pasal itu ditulis dari pagi sampai sore pelayanan Tuhan Yesus. Sibuk terus, nggak sempat makan lagi. Jadi mereka pikir ini aneh nih pelayanan Tuhan, pelayanan Yesus ini. Jadi orang yang dalam pengurapan dia harus sadar bahwa bagaimanapun juga ada orang yang iblis pakai untuk menggesek dia. Dan Tuhan Iya, izinkan itu terjadi. Dan kalau seandainya kita mengalami seperti itu, orang-orang yang melayani, ya kita bersyukur lah. Karena Tuhan tetap ingin menjaga hati kita. iya, Ya mungkin kita boleh hebat di luar. Kita boleh hebat di gereja. Kita boleh hebat di luar. Seolah-olah kita dipakai Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang dilepaskan. Banyak orang yang disembuhkan. Tapi yes, bagaimanapun juga, ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menyerang kita. iya, Dan tujuan Tuhan cuma satu sih, supaya kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan, berkenan di yes, hadapan Tuhan. betul. Seperti yang dialami oleh Daud juga sih Pak. Sekalipun Mm-mm, jadi pakai Tuhan luar biasa, ada saja yang orang menentang dia. mm-mm, Ada saja yang iblis pakai untuk bangkit menyerang dia juga. betul, termasuk anaknya ya. Permasalahannya yang tidak pernah berhenti-berhenti, walaupun dia sudah jadi raja, tetap ada saja permasalahannya yang luar Yes. biasa. Dan yang paling parah dalam kehidupan Daud waktu ada Berseba. Hmm, Itu dia nggak sadari, dia nggak menjaga hati untuk menjaga dalam pengurapan Tuhan sebagai raja. yes. Nah itu yang membuat dia jadi jatuh. Makanya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan tuh jatuh dalam dosa seks. Nah Dalam ini yang puncak kita ketenaran mereka ya. dalam puncak ketenaran. Dalam puncak ketenaran. Justru dalam puncak-puncak pelayanan kita juga harus semakin sadar. Wah ini saya mesti hati-hati nih. Apalagi kalau misalnya Bapak pelayanan ke sana kemari luar kota, pasti kan siang diajak makan, malam diajak makan. Pasti ada aja orang yang mau ajak makan gitu lah Pak. Tempat yang enak-enak gitu lah. Nah itu pada saat itu kita kayak dihormati gitu lah. Iya, betul. Nah itu bagaimana sih kita menjaga hati pada saat kayak gitu? Apakah kita minta kehormatan atau bagaimana? Nggak, bukan salah ya untuk diajak makan ya, tapi kan kita juga harus bisa beritakan Injil waktu diajak makan gitu juga. Tuhan Yesus Iya, juga kan betul. suka diajak makan juga Iya, oleh betul. orang-orang kaya gitu lah. Tapi dia menjaga hati untuk tetap memberitakan Injil pada saat itu. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang kita belajar sih Pak. Untuk orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita support orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi jagalah hati, melihat bahwa bagaimanapun juga Tuhan kita masih butuh diproses terus oleh Tuhan. Bukan berarti kita sudah sempurna.
Saya juga belajar dari Pak Jo, walaupun sudah ada pengakuan dari dunia bahwa Pak Jo sudah mengarang lagu 5.000 lebih lagu, itu penghargaan yang luar biasa Pak. Selamat Pak. Amin. Puji Tuhan. Uh, Makasih ya, tapi Pak. Pak Jo juga menjaga hati yang saya lihat, tetap nggak mau sembarangan juga salah bergaul, salah menempatkan diri, dan itu sesuatu yang saya apresiasi tinggi gitu sih Pak. Saya lihat, oh iya nih, ini Pak Jo jaga hati dalam pengurapan yang luar biasa gitu sih Pak Jo. Nah, mungkin Pak Jo bisa sharing lagi. Ya, saya pikir kita akan jauh lebih mudah menjaga hati kalau kita tahu apa tujuannya. Iya. Kadang-kadang kita cuma kira jaga hati cuma perintah Tuhan, sebab kalau sombong Tuhan hukum. Sebetulnya bukan itu loh. Kenapa Tuhan nggak mau kita sombong? Kan kuncinya begitu. Semua yang Tuhan perintahkan kita, itu demi kebaikan kita. Betul. Jadi mau kita sombong atau nggak sombong, nggak ada urusannya sama Tuhan kok. Tuhan tetap Tuhan. Ya, kesombongan orang nggak bisa mengalahkan Tuhan. Ya Betul. nggak bakal bisa. Jadi seberapa dia kaya, seberapa dia pinter, nggak bisa juga mengalahkan Tuhan. Jadi buat Tuhan sebenarnya nggak terganggu, Tuhan nggak tersaingi atau terancam oleh kita. Jadi kenapa Tuhan mau kita jaga hati? Karena itu demi kebaikan kita. Ingat, saya selalu kembali ke satu hal. Tuhan selalu mau menjadikan kita pemenang. Dan salah satu cara untuk kita tetap menjadi pemenang atau menuju ke proses kemenangan adalah mulai dari hati kita, jaga hati. Tuhan tahu pribadi Daud itu dari mana? Dari hatinya. Ya, Iya. bahwa Daud ini dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Dari hatinya dia tahu, melihat. Maka dia pilih Daud, bukan dari fisiknya, bukan dari kemampuannya. Dia nambah-nambahin kemampuan. Di mana Daud kurang, Tuhan yang tambahin kok. Jadi di mana saudara kurang, Tuhan nanti bisa tambahin. Ya kan? Daud dilatih, singa dan beruang, melawan Goliat, melawan pasukan tentara, dan sebagainya hanya untuk menjadikan dia raja yang sukses. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Nah, saya juga diajar begitu ketika saya melihat bahwa Tuhan tuh melihat hati. Jadi kalau kita tahu kenapa Tuhan nggak mau kita sombong misalnya. Karena firman Tuhan sudah bilang kecongkakan mendahului kejatuhan. Betul. Tuhan nggak mau kita jatuh seperti Saul atau seperti Simpson yang meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan buat dia, dianggap enteng, ya kan itu bagian dari hati yang gak dijaga kan. Dan akhirnya jatuh, itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita terus mengalami kemenangan, kita selalu naik, kita selalu bersinar. Jadi tujuan menjaga hati adalah supaya kita menjadi pemenang. Sehingga Tuhan nggak mau kita rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri, merasa inferior seperti Gideon. Tuhan pun bilang, kamu adalah pahlawan. Tuhan angkat hati dia. Ketika dia sadar dia adalah pahlawan, maka dia bisa melakukan perkara yang besar. Jadi ketika Daud tahu bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang yang tidak mengasihi pun tidak membuat dia pahit hati. Dia akan menjadi tetap punya prinsip pemenang. Iya. Yusuf ketika Tuhan jaga hatinya, ya kan dia tidak menjadi pendendam, dia tidak menjadi orang yang pahit hati, dia menyelamatkan bangsanya. Saudara, Tuhan minta jaga hati bukan cuma buat kita, tapi bahkan setelah kita menang, kita memenangkan orang lain. Indah nggak sih kalau saudara tahu tujuan menjaga hati adalah suatu demi tujuan yang indah, mulia, besar. Saya percaya saudara akan lebih mudah untuk, ya Tuhan, jaga hati saya. Dari hal-hal yang merusak perjalanan saya, merusak kemajuan saya. Nah, kalau orang tanya, proses namanya jaga hati itu supaya apa sih? Kan firman Tuhan udah bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, Iya. sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan. Hidup. Ya, jadi kata kuncinya hidup. Yang disebut hidup itu adalah itu bukan semua kita kayak makan, tidur, minum. Saudara bisa bandingin nggak suasana hidup? Misalnya, saudara pernah merasakan nggak ada contoh katakan saudara menuju ke tempat yang nggak hidup, kayak mati gitu. Padahal ada orang, suasananya mati ya, suram. Tapi ada suatu tempat saudara hidup ya. Emangnya saudara ke tempat zombie kan enggak, sama-sama Iya. orang gitu kan. Tetapi ada suatu terpancar, suatu shining, suatu kegembiraan, suatu semangat, suatu vitalitas. Nah, itu namanya hidup itu tuh seperti itu. Hidup seperti Yesus itu. Kenapa Yesus sampai dibilang gila coba? Kelakuan apa yang bikin orang tuanya bikin dia gila? Yaitu terlalu semangat, nggak ada berhentinya nih orang ya. Terus jalan ini, nggak ibaratnya lupa makan,
lupa istirahat, hajar, passion, semangat, hidup sampai orang, wah ini udah gila nih. Jangan sampai dia pingsan, tepar. Jadi seperti orang gila-gilaan, saudara kerja kegila-gilaan. Ya, kenapa? Karena saudara begitu begitu hatimu penuh dengan semangat. Ya, bahkan kalau nggak hati-hati jadi workaholic. Tapi kalau workaholic itu Iya, karena suatu kecanduan, ini enggak. Saudara passion. Saudara begitu senang ketika karyamu, pekerjaan saudara tuntas. Happy banget gitu loh. Bisa membuat sesuatu yang baik, bisa bikin klien senang tuh happy. Ada something yang positif yang selalu mengalir, yang saya suka bilang bukan positif sebetulnya, Pak. Bahasa saya ingat indah, hmm, beautiful sebetulnya. Ya, suasana itu jadi beautiful karena saudara dari hati saudara. Tapi kalau hati saudara sudah moodnya jelek, hal beautiful pun, ya istri saudara yang beautiful pun, ya pacar saudara yang beautiful pun, rumah saudara yang beautiful pun nggak berasa, ya kan? Baju yang beautiful pun nggak berasa. Saudara, saudara akan rasanya kusam, mati, begitu. Hubungannya beautiful nggak berasa. Itu semua dari hati. Jadi ternyata tujuan menjaga hati bukan buat Tuhan. Tuhan nggak mau iya, kita jatuh, Tuhan nggak mau kita gagal, Tuhan mau kita terus naik, berdampak terus luar biasa, memancar. Jadi yang namanya jaga hati itu buat saya ini Pak, tetap indah. iya, Daud pernah betul. berkata, tidakkah orang berseri-seri kalau mengalami kebaikan Tuhan? Jadi kalau saudara merasakan terus kebaikan Tuhan dalam hati saudara, yang menjaga saudara, kasih Tuhan yang menjaga saudara, bagaimanapun wajah pasti berseri-seri ketika saudara Iya, ketemu dengan orang. Ya. betul. Dan kalau nggak hati-hati orang bisa bilang, ini skincare-nya apa? Iya, saudara jadi endorser. Ya kan? Karena itu nggak dibuat-buat, saudara. Itu nyata, real. Dari hati itu memancar kehidupan. Dan saya berdoa saat ini, jika redemption issues ini saudara nonton, kehidupan itu juga terpancar dari saudara. Iya, Yang tadinya amin. mati, bisnis yang mati, hidup lagi. Hubungan Iya, yang mati, hidup lagi. Suasana yang saudara rasanya sudah mati, membosankan, menjemukan, hidup lagi. Ya, iya, kenapa? amin. Karena hati saudara sudah dijamah oleh kebaikan Tuhan, Iya, kemuliaan Tuhan, ya, kasih setia Tuhan. Jadi ketika saudara menerima hal yang baik dari Tuhan, selalu fokus pada hal yang baik, itu menjaga hati saudara. Begitu iya. Pak. Ya, memang menjaga hati itu sesuatu yang memang kita harus jaga, perjuangkan, Pak. Yes, Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita dan kebaikan kita juga kita bisa ya, alami betul. uh, dari hari ke hari, bahkan berkelanjutan, bahkan Berkelanjutan. sampai kalaupun juga kita wafat dan dikubur atau sudah tutup usia, tapi apa yang kita buat itu tetap berkelanjutan. Jadi legacy, betul. Jadi legacy. Karena kita menjaga hati. Dan tadi yang Bapak singgung soal yang Tuhan tegur, ingat nih Lucifer. Ya, saya mikir Pak, oh iya, betapa mengerikan kalau kita di depan disanjung-sanjung oleh orang-orang yang ada di depan, yang pengikut-pengikut. Bahkan pengikut-pengikut itu boleh dikatakan pengikut yang fanatik. Ya. Ada yang nyinggung kita sedikit, ada yang bela. Nah, pada Wah saat itu enak itu sebenarnya, ya. Enak banget itu. iya, Tapi ya, tapi ada yang seperti itu, Pak. Ada seperti itu. Tapi kita tetap harus jaga. Sekalipun ada yang bela, kita harus jaga. Wah, ini harus Tuhan yang lebih utama. Tuhan yang harus lebih besar dan aku harus lebih kecil. Itu betul. yang Yohanes Pembaptis lakukan. Dan dia betul-betul ngalami bagaimana, ya, siapa nih aku ini? Kalau dipakai Tuhan, siapakah aku ini? Hanya biji mata Tuhan aja sih, bagikan biji mata Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Yes, right. Dan kita jangan sampai kayak Lucifer lah, yang merasa diri lebih hebat, yang merasa diri, kalau saya dibuang dari sini, saya bisa buat gereja di tempat lain kok. Hmm, ya, ya, ya. Nanti kita mengklaim, orang itu bisa mengklaim, wah kan ini perpecahan itu sama saja dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena saya sudah pernah lihat sih Pak, ini bukan waktu ibadah, tapi ada satu perpecahan yang terjadi. Mereka pecah, mereka berpisah, ada sekitar 100 lebih yang ikut Pak. Tapi setelah Hmm, itu nggak lama kemudian yang komunitas yang ini sudah buat yayasan sendiri, akhirnya mengalami perpecahan lagi.
Iya, karena dasarnya sudah mungkin kepahitan atau kemarahan, sesuatu yang negatif lah, nggak indah. Sesuatu yang negatif. Iya. Heeh, Jadi itu kita juga harus belajar dari pengalaman eh, Lucifer. Kalau orang-orang itu ikut kita, bukan ikut Tuhan, maka kita harus sadari, oh iya, saya ini harus jaga hati. Mereka ikut kita, itu udah salah. Karena Tuhan berikan kan, jadikanlah segala bangsa muridku, muridku, kata milik Tuhan. Tuhan. Muridnya Betul, Tuhan. betul, Bukan murid Pak Jo dan bukan murid saya Andi Pranoto. betul. Karena semua itu harus jadi murid Tuhan. Mereka semua yang orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita itu sebenarnya mereka adalah mempelai-mempelainya Tuhan, Betul, bukan mempelainya kita. Dan pada saat betul. kita merasa kita lebih sudah banyak pengikut, betapa bahayanya itu. Nah, makanya menjaga hati dalam pengurapan itu sesuatu yang kita harus perhatikan sampai kita mati Amin, nanti. amin. Sampai kita tutup mata untuk terakhir kalinya. Itu kita harus tetap perjuangkan itu, Pak. Betul, setuju Pak. Sehingga jangan sampai kita kayak nasib kita sama dengan Lucifer. Ditolak di dunia, ditolak di surga juga. Di sisi lain juga saudara, saya ingat kenapa kita tuh indah. Kenapa saya indah? Karena kemuliaan Tuhan menutupi, Shekinah itu menutupi. Kasih menutupi kelemahan. Jadi orang gak lihat kelemahan Pak Andi. Jadi Tuhan ingatkan saya, kalau bisa ketika di mimbar kita melihat hamba Tuhan indah kan? Ya, kebiasaan orang, wah indah sekali. Itu karena kemuliaan Tuhan menutupi dia. Jadi kelemahan dia ketutup.